Ya, selamat datang di video gua. Kali ini gue bakal review tentang PS Store. Mungkin kalian sudah tahu atau mungkin yang belum tahu, PS Store itu toko yang lumayan booming di Instagram atau di toko offline. Jadi toko ini itu jual barang-barang elektronik murah banget, harga miring banget, khususnya itu di smartphone seperti iPhone, Sony maupun Samsung. Kenapa bisa murah? Karena ini second hand. Meski murah, meski second hand dibandingin dengan toko yang ada di pusat pembelanjaan lainnya kayak ITC atau apa gitu, ini jauh lebih murah dibandingin toko-toko di sana. Lantas apa sih yang membuat toko ini murah? Pertama, mungkin karena diimpor langsung atau mereka ambil margin yang dikit, makanya mereka itunya jual banyak, nggak apa-apa, untungnya sedikit. Satu, toko ini juga tenar karena dia sanggup mengendorse beberapa selebgram, youtuber ternama, bahkan beberapa artis untuk endorse tokonya dia. Tentunya tokonya ini diprakarsai oleh Putra Siregar. Nah, buat kalian yang masih ragu nih, bingung nih sama toko ini atau mau ada niatan beli tapi masih ragu kualitasnya kayak gimana, gue bakal jelasin ke lu karena gue datang ke tokonya. Karena gue sebelumnya itu ngelihat review tokonya dari Google Maps-nya mereka dan dari Kaskus dari Google juga ada beberapa review buruk. Karena gue orangnya penasaran, gue harus datang sendiri, gue buktiin itu bener apa enggak. Kita ke inti permasalahannya adalah yang banyak disorot adalah handphonenya seperti iPhone, Sony, dan Samsung. PS Store ini itu terbagi dari ada beberapa toko. Ada toko yang jual handphone, ada toko yang jual TV, ada toko lagi satu lagi apa, gue nggak tahu. Tapi yang mau gue bahas adalah toko yang tentang handphonenya. Gue datang ke sana hari Senin. Gue pikir bakal sepi, ternyata gue salah. Hari itu rame banget. Di sana itu lokasinya itu di pertigaan dan jalanannya nggak lebar. Mereka nggak punya lahan parkir yang luas untuk padatnya pelanggan mereka yang datang. Jadi untuk lo yang datang bisa parkir di depannya itu ada Holland Bakery atau di sampingnya itu ada ruko-ruko, lo bisa mampir di situ. Tokonya rame, jadi saat lo ke situ lo harus udah tentuin apa yang lo mau beli. Untuk caranya gimana, kita baca di review-review orang yang kesannya negatif. Motonya mereka, HP pejabat harga merakyat, kualitasnya bejat, toko nggak jelas. Di IG sama di toko harganya beda, pelayanannya buruk, karyawannya judes, pokoknya nyesel beli di PS Store mending beli baru, mikir 1000 kali buat beli di sana. Oke, gue datang ke sana, berikut ini videonya. Mbak, iPhone SE 16GB berapa, Mbak? 135. Kalau 10R berapa, Mbak? Yang 64, 665, 64GB. Yang SE-nya boleh lihat, Mbak, yang warna pink. Jadi di video ini gue datang, gue komparasi harga yang mereka cantumkan di Instagram mereka. Waktu itu ada iPhone seri SE 16GB, startnya itu 1350. Gue tanya ke yang jaga tokonya, harganya sama. Begitu juga iPhone XR-nya. Kualitasnya ini nanti gue bakal di selanjutnya ya, karena kualitas ini nanti gue ajarin cara milih yang tepatnya. Karyawannya judes. Gue mengerti, untungnya saat gue waktu itu nanya-nanya, lumayan dibilang rame banget enggak, tapi ada lah.
Mungkin kalau lu nanya posisi lagi rame banget, dia padet, dia belum sempet makan atau belum apa, orang judes saat trafiknya tinggi itu menurut gua normal. Itu yang pertama. Harga online dan di toko beda, pelayanannya amat sangat mengecewakan dari Omnostore. Balik lagi, harga online-nya itu lu perhatiin, online misalnya harga online-nya itu 2 juta, misalnya iPhone. Itu lu lihat itu di memori yang berapa. Jangan harga online-nya itu 2 juta untuk memori 16 GB, lu datang aja yang 64 GB, ya jelas harganya beda. Itu satu. Sesuai video tadi yang gua cantumin, harganya sama. Lebih prefer ke pembelian online, tokonya kecil, pelayanannya juga acuh, tidak ramah, sibuk sendiri. Yang tadinya diet mau beli, mengurungkan niatnya. Oke lah, intinya itu. Pelayanannya nggak banget. Kalau rame, pasti lu pasti bakal di-ignore. Orang karena banyak yang nanya-nanya, abis itu pergi, mungkin pelayannya jadi sedikit judes. Tapi untungnya waktu itu gue dateng, dia nggak judes. Kalau lu beli online khusus ke PS Store, saran gue jangan. Lu kalau mau beli barang di PS Store, lu datang, lu cek, bener-bener lu cek barangnya. Ingat lagi, karena PS Store itu mostly barang yang harga miringnya itu karena dia second hand dan dia ambil untung sedikit aja. Kecewa, penipu. Saya beli lewat online, udah ditransfer malah suruh transfer buat ngasih bea cukai. Tidak ada tanggung jawabnya, ngomong barangnya udah dikirim padahal tidak. Kalau yang ini, lu yakin lu harus cek lagi karena PS Store itu banyak akun fake-nya dan dia itu mengatasnamakan PS Store. Nama rekeningnya itu bukan nama rekening toko ini karena dia bukan rekening pribadi lagi, dia udah rekening toko. Oke. Ada yang bilang begini, intinya PS Store itu produk barang-barang sekon dari sekong lagi. Oke, intinya PS Store itu produk-produk barang second dari luar negeri dijual ke Indonesia. Gua nggak bisa bilang iya, kemungkinan iya. Jadi gua nggak tahu kenapa harganya bisa miring banget sama aslinya. Jadi kalau mau beli HP di sini, untung-untungannya, untuk istilah untung-untungannya, gua bakal ajarin lu supaya dengan harga miring, lu bisa dapat kualitas handphone yang kayak lumayan baru lah. Nanti tonton terus. Dapat normal beruntung. Tapi kalau dapat body mulus dalamnya hancur ya apes. Nah, ini dia. Kalau untuk beli handphone second, gua saranin kalau lu mau beli handphone second, lu beli iPhone. Jangan beli Android. Kenapa? Maupun itu Samsung atau Sony, lu jangan sekali-sekali beli handphone Android. Pertama, Android itu tidak punya software atau kejujuran dalam handphonenya sendiri kalau dia udah pernah ganti onderdil di dalamnya, pernah ganti spare partnya atau ganti layarnya, atau baterainya dia tuh nggak ada istilah baterai kayak seperti iPhone itu ada nggak kesehatan baterai health-nya itu nggak ada. Di Android itu tidak ada penjelasan itu. Jadi saat lo beli handphonenya kelihatannya mulus tapi dalamnya itu nggak ketahuan. Beda halnya sama iPhone. Kalau yang iPhone, saran gua kalau lo mau beli handphone second itu iPhone. Jangan beli handphone second itu Android. Kenapa? Gue mau ngasih tau lo, ini penting untuk berbelanja bukan di PS Store aja maupun di toko-toko lain yang menjual barang second hand atau barang-barang yang terkesannya murah. Jangan sekali-sekali beli handphone, khususnya handphone murah, jangan sekali-sekali beli handphone seperti Android. Kayak Sony, Samsung, atau LG dan sebagainya pokoknya. Kenapa? Pertama, Android itu nggak punya kejujuran dalam baterai health-nya dia. Umur baterainya dia nggak dikasih tahu. Di sistem Android itu nggak ada. Itu pertama. Yang kedua, Android itu nggak punya pembacaan sistem yang jelas. Maksudnya gimana? Kalau lu beli iPhone atau lu mau beli iPhone orang lain atau mau beli iPhone second di PS Store atau di toko lain, itu lu bisa kalau yang lu kuliah atau lu anak sekolah punya budget yang terbatas terus mau beli dapet iPhone kualitas bagus tapi harganya miring, lu bisa download aplikasi atau software namanya itu 3U Tools.
TreeU Tools. Ini ada di Mac atau di Windows. Fungsinya apa? TreeU Tools ini ngebaca si handphone ini umur baterainya berapa, jenis warnanya itu sama nggak dengan fisiknya dan yang dibaca oleh sistemnya. Selain itu, yang terpenting adalah di TreeU Tools ini ada namanya fitur Device Verification Report. Ini fungsinya buat apa? Device Verification Report adalah dia akan menjelaskan sedetail-detailnya tentang model device modelnya, warnanya, hard disk kapasitasnya, terus serial number, email segala macem, dan paling penting adalah dia itu bakal ngasih tahu kalau salah satu komponennya itu iPhone pernah diganti atau tidak. Kalau tidak pernah diganti itu normal semua. Tapi kalau pernah diganti itu bakal ada bacaan tulisan battery may not assemble, artinya baterainya itu pernah diganti kayak gitu. Atau begitu juga di bagian depan kamera atau belakang kamera, karena iPhone itu setiap lu beli iPhone, setiap komponennya di dalam iPhone itu, iPhone baru ya, itu ada seri yang terdaftar di handphone itu. Jadi kalau serinya udah nggak sama lagi, itu bakal kedetek kalau komponen di salah satu handphonenya itu pernah diganti. Nah, kalau banyak ada tanda kuning atau tulisan kuning atau merah, saran gua lu jangan beli produk itu, jangan beli unit itu. Kalau statusnya hijau semua dari atas sampai bawah, si device verification reportnya dari software TreeU Tools, itu artinya ini handphone belum pernah dibuka. Jadi kalau handphone iPhone yang masih ada seri 7 ke atas kan udah mulai water resistant. Jadi water resistantnya itu masih utuh. Kalau handphone yang water resistant udah pernah dibongkar, water resistantnya udah pasti hilang. Itu rugi satu. Terus di sini ketahuan juga baterai, semua komponen kamera termasuk layar itu ketahuan kalau pernah diganti atau enggak. Nah, bedanya iPhone yang dan Android adalah itu. Jadi kalau saran gue, lu mau beli produk second hand, terlebihnya di PS Store. Jadi saran gue kalau lu mau ke PS Store itu lu bawa laptop. Sebelum datang ke sana, lu install dulu nama aplikasinya TreeU Tools, install. Abis itu dicolok aja itu itu unit iPhone-nya. Dia kebaca, udah pernah diganti belum komponennya, itu langsung baca. Sedangkan Android itu nggak ada, jangankan softwarenya, battery health-nya aja nggak ada. Jadi kalau untuk berjudi di toko PS Store maupun toko offline lainnya, mau di pusat pembelanjaan, yang basicnya adalah produk second hand, saran gue lu beli iPhone, jangan beli Android. Kenapa? Karena tidak ada pembacaan sistem yang jelas menyeluruh tentang komponen-komponen apa yang sudah diganti atau masih utuh dari pabrikannya. Itu saran gua. Kita lanjut ke selanjutnya. Tempatnya sempit, barang yang dijual nggak ada tapi katanya ready. Sebelum lu datang, itu lu selalu pastikan atau lu WhatsApp ke orangnya, unitnya ada apa enggak, saya mau datang ke sana. Kalau detik itu dibilang masih ada, lu datang. Tapi kalau misalnya lu kan jatuhnya belum beli nih, dia bilang masih ada, lu perjalanan dari rumah lu ke toko itu tiba-tiba ada yang beli, karena lu belum mengikat, lu belum ada payment sama sekali, itu akhirnya itu produk kejual. Dan rata-rata di PS Store itu nggak nyetok barang dalam jumlah banyak. Misalnya kayak gini, di Instagram dia jual harga iPhone misalnya 2 juta. Bukan berarti stok dia itu ratusan, enggak. Stok dia itu paling puluhan atau belasan atau bahkan di bawah 10. Jadi siapa cepat dia dapat kayak gitu. Untuk ngeceknya balik lagi ke cara yang tadi gue pernah jelasin. Beli handphone Sony Xperia X Performance di sini baru 3 bulan baterai udah kembung. Nah, balik lagi. Tadi gue udah bilang Android itu nggak punya barometer, nggak punya alat ukur untuk ngukur baterainya itu masih sehat atau enggak, beda dengan iPhone. Jadi kalau untuk lo mau beli unit di PS Store, saran gue antara beli baru
di situ dia jual baru juga, atau beli yang iPhone, karena iPhone punya alat ukurnya untuk mengecek kesehatan si iPhone-nya tuh ada dan jelas gitu. Nah, yang ini menarik. Tempat berkumpulnya pembeli bayangan yang dapat bayaran supaya terlihat ramai tokonya. Mending beli ke Roxy sekalian lah, bisa selonjoran. Ini gue agak kurang setuju deh tentang ini. Sebelum gue datang, gue itu berdiri di Holland Bakery. Kurang lebih gue 10 menit gue berdiri. Terus gue ngedeket ke dealer sama warung di sebelahnya. Mungkin agak-agak macet juga. Memang rame. Cuma mereka rame datang ngobrol, ngomong ke pelayannya, habis itu pergi. Jadi gue nggak nemuin pembeli bayaran. Rata-rata yang datang ke sana itu mereka masih bingung, masih ngecek unitnya, nggak puas pulang, atau mereka datang tapi nggak unitnya udah habis kayak gitu. Jadi kalau pembeli bayaran menurut gue di sana itu tidak ada. Kebanyakan pada cuma lihat-lihat doang yang rame. Iya, banyak yang lihat-lihat doang. Termasuk gue waktu itu datang ke sana, gue cuma lihat dan nanya-nanya doang, karena memang fungsinya buat gue fact finding gitu. Ini toko kayak gimana. Jadi balik lagi, gue rasa review gue kali ini tentang PS Store begitu aja. Kalau lo mau beli PS Store, monggo. Tapi dengan catatan, lo harus beli yang iPhone, jangan beli produk Android. Kenapa? Balik lagi gue jelasin sekian kalinya, Android nggak punya tolak ukur. Misalnya kesehatan baterainya udah soak atau enggaknya itu Android nggak tahu. Kalau di iPhone, lu jangan baterai udah 70% ke bawah, itu udah dia mulai melendung, udah mulai dorong layar. Tapi kalau Android tuh nggak ada sama sekali. Baterai health dia nggak ada. Di lu uruk-uruk sistem juga nggak ada. Itu satu. Kedua, di Android itu nggak punya ada device verification software-nya. Jadi nggak ada kejujuran ini spare part yang di handphonenya itu keganti atau enggak. Nah, kalau buat lu mau beli yang iPhone, lu bisa install Trio Tools, jadi lu bisa ngelihat komponen dalamnya udah pernah diganti atau tidak, atau masih kondisi yang bagus atau tidak gitu. Paling udah begitu aja review gua. Balik lagi, kalau lu mau beli ke sana, saran gua lu pastikan dulu lu WhatsApp unitnya ada berapa. Jangan tanya ada atau tidak, tanya ada berapa. Kalau ada 1 atau 2, kemungkinan pas lu datang pas itu unit bakal habis. Terus lu tanya lagi baterai health-nya itu, kalau sebelum datang nih, lu jauh-jauh tapi ternyata baterai health-nya itu cuma 80% atau 85%, lu tanya aja, "Mbak, saya mau kesana datang. Untuk unit yang ini, yang iPhone ini, baterai health-nya berapa persen?" Saran gua kalau lu mau beli HP iPhone bekas itu baterai health-nya di atas 90. Syukur-syukur lu dapat masih yang 100%. Waktu gua kesana itu unit yang iPhone XR ke atas dan beberapa jenis unit yang iPhone 8 Plus itu masih baterainya 100%, ada yang 98%. Itu menurut gue masih oke, masih worth it dibandingin lo beli toko-toko yang di pusat pembelanjaan seperti di ITC. Di ITC itu komparasinya itu parah banget. Untuk harga yang sama, iPhone XR 64GB kalau nggak salah itu bisa 8,5 jutaan, sekitar 8 juta ke atas. Di dia cuma 6,5 jutaan aja. Oke, gitu lagi. Simak. Terima kasih udah nonton video gue sampai akhir. Gue kasih saran buat lu untuk selalu cek dan gak usah merasa terburu-buru untuk membeli unit di PS Store. Kalau gitu gue undur diri. Wise shopping. Bye. Gitu nggak, Chris? Aku ngomongnya ngelantar ngelintur ya? Enggak kok. Penutupnya doang kurang bagus. Apa? Nutupnya gimana? Penutupnya bisa cepet banget. Kayak gimana? Ya, kayak sekian. Jangan lupa subscribe. Oh iya, gue lupa. Aku lupa. Udah, paling kayak gitu aja review gue tentang PS Store. Jadi gue minta ke lu, kalau yang mau beli unit di PS Store, saran gue dicatat, digarisbawahi, beli unit second hand yang iPhone, jangan beli yang Android. Either itu sangat murah karena tingkat judinya tuh gede banget.
Gua Anto undur diri. Terima kasih kalau ngerasa video ini berguna buat lu. Lu boleh klik like, subscribe, atau follow akun Instagram gue untuk update-update selanjutnya. Sampai jumpa lagi.